Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hardianti Rukmana, mahasiswi semester 7A, Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Untuk materi yang pertama adalah pentingnya pendidikan seks anak usia dini. Pentingnya pendidikan seks anak usia dini ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak ya. Nah, di dalam pengenalan seks anak usia dini ini, anak akan mengenali anggota tubuh dan fungsinya, memahami tentang berharganya tubuh, mengetahui serta dapat melindungi anak dari kejahatan seksual. Nah, kemudian anak akan belajar tentang seksualitas melalui apa yang disampaikan, diperlihatkan, dan dilakukan oleh kedua orang tuanya, oleh gurunya maupun di masyarakat. Kemudian untuk materi yang kedua adalah pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, hal ini bisa dimulai dari pengenalan sederhana. Contohnya dimulai dari mengenalkan indera, macam-macam indera dan bagian tubuh, alat gerak, dan lain sebagainya. Kemudian dapat menyebutkan bagian tubuh. Contohnya bisa dengan games atau nyanyian kepala, pundak, lutut, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan S3, sentuh, sebutkan, dan stories. Nah, ketika misalnya orang tua menyentuh hidung. Nah, hidung ini fungsinya untuk apa ya? Kemudian orang tua bertanya dan anak bisa menjawab. Hidung berfungsi untuk bernafas seperti itu, atau untuk menghirup udara. Kemudian bisa juga ketika orang tua bertanya tentang menyentuh gigi. Nah, ini apa ya deh gitu. Ini gigi fungsinya untuk mengunyah makanan gitu. Selain itu, anak juga akan mampu bercerita mengenai fungsi dan manfaat dari bagian tubuh tersebut. Selanjutnya adalah mengenal jenis kelamin dan organ seksual, yaitu ada anatomi tubuh. Orang tua bisa mengajarkan tentang anatomi tubuh. Kemudian toilet training, diajarkan sesuai dengan tahapan usia anak. Kemudian ada adab ketika buang air kecil dan adab ketika buang air besar. Nah, jelaskan kepada anak bahwa tubuh kita itu harus dijaga dan dibersihkan. Nah, jadi ketika setelah buang air kecil ataupun buang air besar harus dibersihkan sampai tidak adanya kotoran. Nah, kemudian penghargaan terhadap tubuh. Nah, jelaskan juga bahwa tubuh kita itu adalah berharga. Ada yang harus tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian ada identitas jenis kelamin. Jelaskan kepada anak bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki jenis kelamin dan ciri-ciri yang berbeda. Untuk materi selanjutnya adalah peran orang tua dalam pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah orang tua harus memperkenalkan bagian tubuh penting yang dimiliki anak, termasuk alat vitalnya dan fungsinya. Nah, orang tua harus mampu mengemukakan pada anak agar dapat menjaga dan memelihara terutama kemaluannya dari gangguan siapapun ataupun orang lain sejak sedini mungkin. Nah, jelaskan pada anak bahwa bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh adalah bibir, dada, paha, kemaluan,
yang tidak boleh disentuh ataupun diraba oleh orang lain. Jika itu terjadi, maka anak harus melawan dan teriak ataupun berani berkata tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua harus menanamkan rasa malu pada anak sejak sedini mungkin. Nah, sifat ini akan membantu anak dalam menjaga dan memelihara aurat serta kehormatannya sejak sedini mungkin. Selanjutnya adalah mengajarkan pada anak tata krama dalam pergaulan ataupun pertemanan. Contohnya, anak laki-laki berteman dengan anak laki-laki dan anak perempuan berteman dengan anak perempuan. Nah, orang tua juga harus memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang terakhir adalah orang tua harus memperhatikan tontonan anak. Selanjutnya adalah peran guru dalam pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Yang pertama adalah guru sebagai pengajar. Nah, guru di sini dapat mengajarkan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mengenalkan tentang anatomi tubuh, mengenalkan tentang pentingnya menjaga anggota tubuh termasuk alat kelamin dan lain sebagainya. Kemudian guru sebagai pembimbing. Nah, guru harus selalu membimbing anak dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan seks. Hal ini bisa dilakukan dengan metode atau media pembelajaran. Kemudian guru sebagai mediator. Nah, guru dapat menggunakan media atau buku cerita, bisa juga dengan video pembelajaran mengenai tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Kemudian guru sebagai evaluator. Nah, guru melakukan evaluasi ataupun tanya jawab tentang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya atau setelah pembelajaran selesai. Kemudian guru sebagai motivator. Ya, guru dapat melakukan atau dapat mengajak anak bercakap-cakap yang berhubungan dengan pendidikan seks, atau bisa juga dengan bernyanyi lagu sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh di dalam pembelajaran, agar anak lebih mengerti dan lebih paham tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, materi selanjutnya adalah peran masyarakat dalam pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, masyarakat atau lingkungan yang baik mempunyai pengaruh yang besar dan baik terhadap segala sesuatu. Begitu juga terkait tentang pendidikan seks anak usia dini di lingkungan yang baik, memiliki peran penting dalam menanamkan pendidikan seks anak usia dini. Oleh sebab itu, masyarakat pun harus ikut serta atau membantu orang tua maupun guru dalam pengenalan pendidikan seks anak usia dini, agar anak dapat melindungi dirinya dari kejahatan seksual yang mengancam anak. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan seks pada anak usia dini. Nah, pertama yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak akan memiliki keingintahuan yang besar terkait tentang tubuh, termasuk alat kelamin. Nah, anak di sini akan banyak bertanya. Nah, orang tua juga harus menjawab dengan jawaban yang sederhana dan tepat, dan mudah dipahami oleh anak. Kemudian anak akan menyentuh alat kelaminnya sendiri, tidak ada halangan seputar ketelanjangan. Nah, kemudian untuk tahapan usia 2 sampai 5 tahun, anak akan menunjukkan kenikmatan mempermainkan alat kelamin, penjelajahan
yang konsensual dan menyenangkan dengan teman sebayanya. Kemudian menunjukkan pertanyaan tentang seksualitas atau reproduksi, menunjukkan rasa ingin tahu tentang tubuh orang dewasa. Kemudian pada usia 5-7 tahun, tahapan usianya yaitu pemahamannya terkait pendidikan seksual pada anak lebih mendalam tentang peran gender atau bertindak sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian mengeksplorasi seksualitas dan tubuh. Materi selanjutnya adalah indikator pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, dukungan yang dapat dilakukan oleh orang tua pada anak usia 0-2 tahun yaitu menjelaskan informasi dasar perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan, kemudian membantu anak mulai memahami bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya atau lawan jenisnya. Kemudian berikan jawaban yang sederhana ketika anak mulai bertanya. Selanjutnya adalah dukungan perkembangan pada usia anak 2-5 tahun, yaitu berikan informasi dasar tentang reproduksi. Misalnya, seorang bayi tumbuh dan lahir di dalam seorang rahim perempuan. Kemudian mendorong pemahaman dasar tentang privasi dan kapan segala sesuatunya sesuai. Selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara sentuhan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Kemudian ajari anak tentang batasan. Yang terakhir adalah beritahu anak bahwa tubuhnya adalah miliknya dan dapat menolak sentuhan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian dukungan perkembangan usia anak 5-7 tahun, yaitu beri pemahaman yang kuat tentang jenis kelamin dan bagaimana anak-anak mengalami identitas jenis kelamin. Kemudian jelaskan dasar-dasar reproduksi manusia, berbicara tentang perubahan fisik yang akan terjadi terkait dengan perkembangan seksual. Contohnya, perempuan nanti ketika besar akan memiliki payudara, akan menstruasi, akan melahirkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dengan penjelasan yang tentunya sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya yaitu materi tentang peran orang tua dan guru ketika anak ada pada tahapan perkembangan seks. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan melupakan aspek moral. Ajarkan juga kepada anak pentingnya memelihara rasa malu kepada lawan jenis, kemudian menjelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Dan yang terakhir yaitu menggunakan benda konkret atau alat peraga agar penjelasan lebih dimengerti oleh anak. Selanjutnya adalah di sini ada gambar terkait tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada gambar bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang. Contohnya seperti mulut, dada, kemaluan. Nah, dalam penyebutannya juga harus sesuai ya. Untuk perempuan, alat kelaminnya yaitu vagina dan laki-laki adalah penis. Kemudian di situ ada gambar bagian tubuhmu boleh disentuh saat seperti ibu ketika memandikan atau ketika ibu akan menggantikan baju atau celana dalam setelah buang air, atau ketika
diperiksa oleh dokter, dan itu pun harus didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, berani mengatakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu, kemudian atau menyuruhmu buka baju di depannya, atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, atau ia menunjukkan film atau foto yang tidak layak untuk ditonton. Seperti itu.